Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan akhwatitina nasrukumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah masih melimpahkan, mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat kekuatan, sehingga kita bisa hadir kembali di majelis ini, di rumah Allah, di masjid, dalam rangka untuk thalabul ilmi. Ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka diberi kesehatan oleh Allah, diberi waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka untuk thalabul ilmi, menyisihkan sebagian waktunya untuk ngaji thalabul ilmi itu merasa berat. Alasannya sekarang kan bisa lewat YouTube, bisa lihat dari rumah online. Kan ini ada 2 video itu ya. Ya paling lihat sebentar, setelah itu ngantuk tinggal turun. Dan kalau toh misalnya bisa menyimak dari awal sampai akhir, itu beda pahalanya. Yang nyimak lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram, dengan yang datang ke majelis langsung. Kedatangan jenengan, langkah jenengan datang ke sini itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir jenengan sambil mendengarkan kajian itu juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan Allah, apa sih kita kita belajar thalabul ilmi seperti ini? Syekh Al-Nuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim menyebutkan bahwa kita belajar itu punya tujuan yang paling rendah itu syukur kepada Allah. Diberi nikmat sehat, diberi waktu luang, kita belajar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, raf'ul jahli, menghilangkan kebodohan biar kita ini pintar. Biar kita ini kalau beramal itu sesuai dengan ilmu. Biar kita ini juga semakin mantap keimanan kita kepada Allah dalam memegang teguh agama Islam. Raf'ul jahli, biar kita tahu tentang bagaimana tayamum yang benar, bagaimana cara mandi janabah, bagaimana sholat yang betul. Belajar fikih itu raf'ul jahli, menghilangkan kebodohan dari diri kita. Yang ketiga, ihya'uddin, menghidupkan agama. Biar agama ini enggak mati, maka harus ada yang menghidupkan. Siapa itu? Yang mereka yang belajar, yang thalabul ilmi. Karena ilmu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya para ulama, wafatnya orang-orang yang punya ilmu. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang punya ilmu, maka nanti agama ini akan hilang dari muka bumi. Sudah pertanda dekatnya hari kiamat. Dan yang keempat, yang paling tinggi derajatnya adalah kita belajar thalabul ilmi ini agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, sudah senang sama kita, sudah rela sama kita, apapun yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita belum berdoa, baru terketik dalam hati kita ingin sesuatu, Allah sudah kabulkan. Ya, karena Allah ridho kepada kita. Ikhwan fillah nasyarakumullah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian masih terkait dengan toharoh. Toharoh itu bersuci. Kemarin sudah kita bahas tentang tata cara berwudu. Sekarang kita masuk pembahasan pembatal wudu. Kapan wudu itu batal? Tadi jenengan sudah wudu sebelum salat maghrib sampai hari ini, sampai saat ini. Kalau belum batal ya nanti salat isya dilanjutkan, nggak usah wudu lagi. Meskipun kalau mau memperbarui wudu pun juga tidak apa-apa.
Apa yang membatalkan wudhu? Satu, sesuatu yang keluar dari dua kemaluan. Berarti kubul sama dubur. Dua kemaluan di depan sama belakang. Baik berupa air kencing. Jenengan sudah wudhu kemudian buang air kecil, kencing. Sudah batal wudhunya. Harus wudhu lagi. Habis keluar dari kamar mandi ada tempat wudhu, langsung wudhu. Madhi, wadi yang keluar dari kemaluan laki-laki selain mani ya. Baik itu memancar, baik itu adalah habis kita kencing kemudian keluar lagi sesuatu, itu namanya madhi ataupun wadi, itu harus berwudu. Kotoran, kentut tak bersuara ataupun ketut yang bersuara. Meskipun kentut jenengan tapi tidak bersuara, tetap harus wudu. Ya. Berarti wudu jenengan sampun batal. Loh, aku ora krungu kok. Tapi jenengan yakin itu sudah kentut. Makanya harus berwudu. Kalau ragu-ragu bagaimana? Kalau ragu-ragu itu dipastikan Bapak Ibu sekalian. Aku kentut apa durung ya? Kentut apa durung ya? Ada dua cirinya. Satu, berbunyi. Kedua, bau. Enggak berbunyi tapi mambu. Orang mambu tapi berbunyi. Itu disebut dengan kentut. Tapi kalau tidak berbunyi, tidak berbunyi, tidak bau, ya sudah. Al asru baqaun makana ala makana. Kalau kita sudah wudhu, ya wudhu kita nggak batal. Jangan sampai kemudian kita ragu-ragu, ya terus akhirnya kita membatalkan salat kita. Jadi keyakinan tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Dan jenengan yakin masih suci, belum batal, belum kentut, ya sudah dilanjutkan. Tapi jenengan pun yakin, ya sudah, berarti batal. Nah ragu-ragu, berarti dilihat, mau ono suaranya apa ora? Ada baunya atau tidak? Kalau tidak ada suaranya, tidak ada baunya, berarti tidak batal. Belum dianggap kentut. Meskipun suaranya kecil ya, tetap itu kentut. Misalnya gitu toh. Bahkan itu sudah tinggal assalamu baru astut, baru astut, ya sudah akhirnya batal. Meskipun sudah 4 rakaat sholat isya, tinggal salam tok rampung, tetapi kok batal. Ya sudah, ngulangi dari awal lagi, wudu terus sholat dari awal lagi, takbiratul ihram. Tidak boleh wudu langsung tahiyatul akhir terus salam. Aku batal ya. Tadi kan aku batal pas tahiyat akhir, wis arep salam langsung tahiyat akhir terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak benar. Salat itu kalau sudah batal ya diawali dari pertama. Pertama kali ini kan apa nggih, takbiratul ihram. Inilah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika berhadas sehingga ia berwudu. Nek pun hadas, nek pun batal, dia berwudu. Kalau tetap dia melanjutkan sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Allah tidak akan menerima sholat kita. Karena syarat sahnya sholat itu harus suci dari apa? Dari hadas, dari najis. Yang kedua, tidur lelap apabila dilakukan sambil berbaring. Dengan pun wudhu terus turun lekar, meskipun teng masjid ya, tapi sudah berbaring. Bahkan ngorok sisan. Nah, itu berarti pun batal. Ba'da maghrib melekar keturun. Terus adzan isya. Batal wudune batal. Kenapa? Sudah berbaring. Kemungkinan besar dia itu akan kentut dan dia tidak sadar. Al-ainu wika usahi faman nama fal yatawaddo. Mata adalah pengikat dubur. Mata adalah pengikat dubur. Barang siapa tidur maka hendaklah ia berwudu. Ya. Tidur, melekar, apalagi sampai miring. Itu kan nggak ngerti apakah sudah kentut atau tidak.
Kalau sudah berbaring itu maka dia harus berwudu. Kalau masih dalam kondisi duduk, ya, kalau masih dalam kondisi duduk, misalnya contohipun pas sholat Jumat. Bapak Ibu sekalian, sholat Jumat itu, nek jenengan datang kok azan sudah berkumandang, itu nggak dapatkan pahala apa-apa. Sholat Jumatnya sah nggak? Sholat Jumatnya sah, nggak perlu dia ganti mengkodok, nggak perlu ganti sholat duhur, tetapi dia nggak dapatkan pahala sholat Jumat yang disebutkan sama Rasulullah. Pahala pertama itu seperti berkorban dengan unta, yang datang di waktu kedua seperti berkorban dengan sapi, yang datang di waktu ketiga seperti berkorban dengan apa Pak? Kambing, yang datang di waktu yang kelima berkorban seperti berkorban ayam, dan yang terakhir itu seperti berkorban telur. Kalau azan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu malaikat sudah menutup catatan plek, terus mendengarkan khutbah Jumat. Berarti kalau ada yang datang setelah azan, tidak dicatat, catatannya wis ditutup. Padahal rata-rata di desa itu nek rong adzan durung mangkat sholat. Ibu-ibu nanti kalau hari Jumat, bapak-bapak diingatkan, Pak, setelah azan. Nek pun azan jenengan boten angsal Pak. Paham. Nek sholat wajib 5 waktu, boleh jenengan ngomong Pak setelah qomat. Kan sudah azan kan? Qomat. Belum terlambat, tapi kalau sholat Jumat kok jenengan Pak wis azan lho, nek wis azan lho niku berarti wis telat cak pole ini. Berkorban dengan telur aja nggak dapat Bu. Ayam nggak dapat, telur nggak dapat. Telek pun nggih mboten enten nggih. Telek ya nek sak truk ya lumayan niku. Telek nggak dapat gitu. Lah biasanya ada yang datang pertama atau mungkin sudah belum azan langsung cari tempat yang strategis di bawah kipas angin. Nang buri sisa nih sholat detan-detan. Selesai sholat 2 rakaat, duduk manis terus berdoa. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amun. Doa apa Bu? Tidur. Akhirnya dia tidur mendengkur. Gak mendengar suara azan, gak dengar khutbah Jumat, tiba-tiba sudah komat. Begitu komat dia bangun kaget, berdiri geringgingan sikile, tiba nih. Gimana? Apakah sah sholatnya? Karena dia sudah tertidur, bahkan sampai mendengkur, ngantek ngorok-ngorok. Selagi dia itu masih dalam posisi duduk, nggak batal gitu. Dia masih dalam posisi duduk nggak batal. Tapi kalau dia sudah merubah, sudah sampai jengking, sudah sampai jatuh berbaring, itu batal. Ya, makanya kalau ada yang tertidur ketika sholat Jumat, kemudian dia langsung bangun terus sholat tanpa wudhu itu sah, karena dia posisinya masih tidur. Tapi kalau dia mau wudhu juga itu lebih baik, biar tidak apa, biar tidak ngantuk karena barusan dia tidur. Yang ketiga, tertutupnya akal dan hilang kesadaran karena pingsan, mabuk atau gila. Sebab dalam kondisi-kondisi ini seorang tidak tahu apakah wudhunya batal karena kentut atau tidak batal. Misalnya ada orang pingsan, habis sholat subuh langsung pingsan sampai jam berapa? Sampai jam 12 gitu. Habis sholat subuh nih, wudhu lagi enggak wudhu karena dia enggak ngerti. Mungkin selama dia pingsan tadi itu dia kentut dan dia enggak sadar. Mabuk ya, dalam keadaan mabuk itu kan dia nggak ngerti, mungkin torot gitu kan. Ya, dia nggak sadar toh, hilang akalnya, maka dia harus berwudu. Kalau hilang kesadarannya, pingsan, mabuk atau edan, gila, maka dia harus berwudu di saat dia sudah sadar kembali. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan dan jari-jari bagian dalam. Jadi kalau kita pas habis wudu, kemudian kok terus menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri atau kemaluan anaknya atau kemaluan yang lain, itu
menurut minhajul muslim ini batal. Kalau bisa itu berwudu. Meskipun di antara ulama juga berpendapat itu kan sekedar anggota tubuh kamu. Apalagi kalau kamu sedang mandi junub, kamu sudah berwudu, kemudian tanpa sengaja sudah memegang kemaluan kamu, maka itu tidak batal. Di sini ada dua pendapat, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau pengen berhati-hati, ya habis kita menyentuh kemaluan kita, kemudian kita berwudu. Dalilnya apa? Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddo. Hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih. Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka janganlah ia melakukan sholat sehingga ia berwudu. Misalnya ibu-ibu sudah wudu terus kon nyeboi anaknya. Wah, harus nyeboi gimana ini? Berarti sudah menyentuh kemaluan. Berarti dia harus berwudu kembali. Yang kelima, murtad. Misalnya mengucapkan ucapan yang menyebabkan kekafiran. Sungguh wudunya batal dengan ucapan tersebut dan seluruh amal ibadahnya batal. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amal-amal kamu. Masya Allah, di Islam itu akan menghapus semua dosa-dosa kesyirikan yang telah dikerjakan oleh seseorang. Jadi kalau seorang itu masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan syahadat, maka dosa-dosa yang dulu pernah dia kerjakan sewaktu dia kafir, sewaktu dia musyrik, sewaktu dia masih jahiliyah, itu akan terhapus semua. Begitu dia masuk ke dalam agama Islam. Begitu dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kebalikannya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang murtad, meskipun dia telah banyak beramal, maka amal-amal soleh dia itu semuanya akan hilang begitu saja. Contohnya sebentar Pak, yang sering kita dengar itu ada seorang yang bernama Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim itu kader Muhammadiyah yang diutus dari NTB kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dipondokkan di Pondok Sobron. Gratis biaya kuliah gratis, biaya pondok juga gratis. Karena dia kader. Selesai dari UMS, kemudian ditugaskan ke Jawa Barat. Di situ dia mulai sesat, kenal dengan NII KW9 Mahat Az-Zaitun Panji Gumilang yang mengatakan sholat tidak wajib, belum wajib, boleh mengambil hartanya orang selain kelompoknya itu boleh diambil, sehingga anak-anak pondok itu diprovokasi untuk tidak bayar SPP. Dikirimi orang tua, SPP-nya nggak dibayar ke pondok, tetapi diberikan ke kelompoknya. Akhirnya dia kenalan dengan seorang Kristen, Nasoro, diskusi akhirnya murtad. Meskipun namanya Saifuddin Ibrahim Islami, dia mantan ustadz, kuliahnya di UMS di Pondok Sobron, tapi begitu dia murtad, semua amal soleh yang pernah dia kerjakan, sholatnya, puasanya, sholat jamaah, baca Al-Quran, bahkan mungkin dia hafal sebagian Al-Quran, itu semuanya hilang karena dia murtad. Lain asyrakta layah batonna amaluka wala takunana minal khasirin, surat Az-Zumar ayat ke-60 65. Lah begitu dia murtad, amalnya hilang, termasuk wudunya pun juga sudah batal. Nanti kalau dia mau masuk Islam lagi, dia harus mandi wajib, terus berwudu, setelah itu baru tobatan nasuha, masuk Islam kembali. Murtad ya. Terus yang keenam, memakan daging unta. Pernah makan daging unta Pak? Nah, jenengan umroh kandane itu. Ini daging apa? Ini daging unta. Unta tenanan apa mboten? Ya mboten kertos iki.
Ya dibuat sop, nanti ada lauknya di dendeng gitu kan, itu katanya daging unta. Lah kalau kita sudah makan daging unta maka harus berwudu. Ya, berwudu. Ini berdasarkan pertanyaan salah seorang sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah saya perlu berwudu karena makan daging kambing? Beliau menjawab, jika engkau mau. Berarti hukumnya sunnah. Ya, jangan mampir berwudu, bersolat maghrib, terus wah aku tak boleh sate, nah, atau jangan makan sate, makan daging kambing gitu kan. Terus pengen salat, perlu wudhu lagi enggak? Kalau dagingnya daging kambing, enggak perlu berwudhu. Meskipun sunnahnya kalau kamu mau wudhu lagi. Nah dikhawatirkan kan ya nanti di sela-sela gigi kan ada daging-daging kecil itu kan sing nyelilit niku itu dikhawatirkan. Wudhu berkumur lagi. Pripun, Pak? Wallahu a'lam bishawab ya. Kenapa Pak Rasulullah membedakan antara daging kambing sama daging unta? Yang jelas nasnya seperti itu. Bahkan dalam hadis juga disebutkan itu kalau di kandang kambing itu boleh, tapi kalau di kandang unta nggak boleh sholat di situ. Memang Rasulullah SAW itu mungkin ada rahasianya kenapa sampai seperti itu. Kayak seperti ini ya, kenapa kok bayi yang belum makan hanya minum ASI itu kalau bayinya laki-laki terus ngenain jenengan itu nggak najis, cukup dicerciin saja. Tapi kalau bayinya perempuan itu harus dicuci karena najis. Memang nasnya seperti itu Rasulullah mengatakan ya kita samina wa atoknya kita dengar itu. Ya mungkin saja nek uyahe wong wedok niku tambah pesing niku. Nek sing lanang boten ya, boten ngertos niku. Tapi yang jelas kalau kencingnya bayi perempuan itu najis, tapi kalau laki-laki enggak. Nggih. Sahabat tersebut bertanya lagi, apakah saya perlu berwudu karena makan daging onta? Maka beliau menjawab, iya. Ini daging unta berwudu, tapi ini daging kambing nggak perlu berwudu. Lah kalau makan snack nanti lagi wudu boten, nggak perlu berwudu. Jangan habis minum, habis makan snack, apalagi cuma roti, nasi itu tidak perlu berwudu, nggak membatalkan wudu. Tetapi seyogianya memang berkumur bersiwak lagi. Karena Rasulullah pernah mengatakan laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka selalu sikat gigi sebelum mereka sholat. Setiap kali wudhu itu diperintahkan untuk siwak. Biar apa? Biar nanti nek pas sholat itu buatan terus seliliten terus wah enak iki terus diulek ngoten. Padahal kalau makan ketika sholat itu membatalkan sholat kita. Ya ada juga yang merawat menyebutkan kalau bakaran itu apa namanya sesuatu yang sudah dibakar itu berwudu lagi. Tapi di antara ulama mengatakan itu sunnah saja. Tapi memang lebih utamanya kalau jika kamu mau itu berarti sunnah kan, silahkan kamu berwudu. Karena sudah berbau api, gitu, sudah berbau api. Tapi itu terkait daging mas, bukan makanan-makanan nasi, gandum, gitu ya, sayur itu kan sudah kena api kan. Tapi yang dipermasalahkan itu, ya kena api langsung dan itu bentuknya daging kayak daging tadi itu kan sate ya, sate kambing, sate sapi, sate onta gitu. Karena sudah mimah masatinar yang sudah kena api langsung itu lebih baiknya itu adalah kita berwudu. Tapi kalau enggak, terutama buah-buahan juga kan kena api kan itu enggak usah berwudu. Termasuk Leo itu ya, termasuk juga roti gitu kan, enggak langsung kan itu lewat proses gitu ya. Hanya saja mayoritas sahabat tidak berpendapat adanya kewajiban wudhu karena makan daging unta dengan dasar bahwa hadis ini telah dinasakh dan hanya mayoritas sahabat yang termasuk di antara mereka adalah para khalifah 4 tidak berwudhu setelah makan daging unta. Dan ternyata para sahabat termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu pun juga beliau ketika makan daging unta juga tidak berwudhu. Jadi sama saja. Unta ataupun daging kambing tetap itu tidak perlu berwudu. Kalau toh ada yang berpendapat tadi itu hukumnya sunnah, lebih utama, lebih mulia, lebih baiknya. Biar apa juga ketika nanti kita sholat itu kita khusyuk, tidak disibukkan dengan kotoran yang masih tersisa di dalam mulut kita. Karena tadi itu
Kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka siwak. Gitu. Siwak kan berarti kan, kalau sekarang kan ya nggak ada kayu siwak, ya kita berarti sikat gigi atau berkumur-kumur paling tidak. Terus yang ketujuh, menyentuh wanita dengan syahwat. Sebab melampiaskan syahwat sama seperti menurutinya. Hal ini dapat membatalkan wudhu. Dalilnya adalah perintah berwudhu ketika menyentuh kemaluan. Karena menyentuh kemaluan bisa menyebabkan munculnya syahwat. Ini berdasarkan hadis yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta. Riwayat dari Ibnu Umar, "Qublatu rajuli imra'atahu wa jassuha biyadihi minal mulamasah. Faman qabbala imra'atahu aw jassaha fa'alaihil wudhu." Ciuman seorang laki-laki kepada istrinya dan menyentuhnya dengan tangan termasuk mulamasah, persentuhan. Barang siapa mencium istrinya atau menyentuh, maka ia wajib berwudu. Tapi di sini juga dalam masalah fikih khilaf. Ada yang mengatakan berwudu, ada yang mengatakan tidak batal dan tidak berwudu. Yang berpendapat harus berwudu, dalilnya ini. Yang berpendapat tidak batal, tidak perlu berwudu, Rasulullah itu ketika mau sholat, beliau salaman sama istrinya. Rasulullah ketika mau sholat, beliau mencium istrinya dan tidak berwudu lagi. Bahkan Rasulullah ketika sholat malam, itu istrinya tidur di depan beliau. Kakinya menjulur di depan Rasulullah, terus disingkirkan sama Rasulullah. Kakinya menjulur lagi, disingkirkan sama Rasulullah. Berarti kan Rasulullah megang istrinya kan itu, megang kaki istrinya dalam keadaan sholat. Kalau itu membatalkan wudhu, berarti Rasulullah batal sholatnya terus ngambil air wudhu. Tapi ternyata Rasulullah enggak. Makanya betul apa jenengan mau sholat, berangkat sholat, salaman dulu, pamitan dulu sama istri, atau gandengan mangkat bareng kali bojone sholat jamaah itu. Betul apa nih. Menurut pendapat yang mengatakan tidak batal. Tapi kalau ada yang berpendapat batal, ya monggo. Untuk kehati-hatian tak wudhu sik. Ngomah gandengan karo bojone tekan kene wudhu sik terus baru mlebu lho, nggih mboten apa-apa. Tapi nek ibu-ibu kan ya rada ribet kan itu dadak buka mau kenane sik dadak suwen itu ya. Nek jenengan berpendapat enggak berwudu juga enggak apa-apa. Termasuk saya sendiri berpendapat tidak perlu berwudu karena dalil-dalil tadi. Rasulullah mencium istrinya, Rasulullah juga megang kakinya Aisyah dan beliau tidak membatalkan salatnya. Betul ya, itu beberapa hal yang membatalkan wudhu seseorang. Kemudian hal-hal yang disunahkan ketika berwudhu apa saja? Disunahkan berwudhu bagi tiap-tiap orang berikut ini. Satu, orang yang tidak dapat menahan hadas, yaitu orang yang tidak dapat menahan kencing atau kentut dalam waktu yang sering. Disunahkan baginya berwudhu untuk setiap kali sholat dengan dikiaskan kepada wanita yang istihadah. Jadi kencing, kemudian terus wudhu, kencing lagi, kalau itu sudah sahur itu biasanya kalau pakai wis, kemudian terus ketika sholat kadang-kadang sedang merukuk, sedang sujud itu refleks. Ya sudah, itu berarti batal. Yang yakin itu adalah memang kencingnya keluar ya segera batal terus dibersihkan. Lah kalau sudah menempel di celana dalam, gimana celana dalamnya dibasahin, dicuci. Makanya biasanya usahakan jenengan yang biasanya seperti itu nggih. Itu kalau mau kencing jangan ketika mau sholat. Jauh-jauh sebelum sholat kencing dulu, nanti ada waktu jeda sehingga ketika pas mau sholat itu dalam kondisi sudah tidak dalam kondisi kencing. Karena khawatirnya kalau kencing sebelum sholat pas itu nanti ketika pas sholat akhirnya batal. Karena ada kencing yang keluar di saat kita melakukan gerakan sholat. Tapi kalau betul-betul memang besar tidak bisa dikendalikan, ya akhirnya ada solusi pakai pempes. Terus setelah itu sebelum sholat betul-betul dipastikan berwudu. Nah setelah itu ya karena nggak bisa betul-betul
Kalau memungkinkan untuk bisa dalam kondisi betul-betul suci, ya sudah. Ya, itu termasuk rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah sepuh banget itu kan mesti beser. Yang kedua, wanita yang istikhadah. Istikhadah itu bukan darah haid, ya. Darah yang keluar setelah haid dan bentuknya, baunya itu bukan seperti darah haid. Kalau darah haid itu warnanya hitam, merah kehitaman, dan baunya itu bau yang tidak nyaman, tidak enak. Sedangkan istikhadah itu darah biasa yang keluar dari kemaluan wanita, tapi bukan darah haid. Harus dibersihkan dan dia tetap harus sholat. Dia harus tetap puasa. Karena itu bukan darah haid. Biasanya itu keluar lebih dari 7 hari, lebih dari kebiasaan seorang wanita ketika dia haid. Yaitu darahnya wanita yang keluar selain pada hari-hari haid. Orang kebiasaannya kok keluar, berarti bukan darah haid. Disunahkan baginya berwudu untuk setiap kali salat, meskipun dia tidak kentut gitu ya. Wah, aku kan dari maghrib sampai isya belum kentut, tapi kalau dia itu istikhadah, keluar darahnya bukan darah haid ya, darahnya darah segar misalnya, maka dia harus membersihkan, terus setelah itu kemudian terus wudu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah, "Tsumma tawaddo'i likulli sholatin." Kemudian berwudulah untuk setiap kali mau salat. Setiap kali mau salat wudu, setiap kali mau salat wudu. Terus yang ketiga, yang disunahkan kita berwudu, orang yang memandikan mayat atau memikul jenazah. Jadi, diusahakan Bapak Ibu sekalian, yang memandikan jenazah itu adalah keluarganya. Laki-laki yang memandikan laki-laki, perempuan yang memandikan perempuan. Dan itu diusahakan keluarganya, kalau bisa anak-anaknya. Maka ini penting sekali ya. Belajar mengurusin jenazah, tashizul janais. Ya, karena kadang-kadang di desa itu bingung kalau ada yang meninggal dunia, golek siapa yang bisa memandikan. Padahal praktis ya Bu memandikan itu kan. Di situ ada 3 jeding gitu ya. Yang satu itu air isinya sabun, yang satu itu isinya adalah apa niku? Daun bidara. Bukan daun kelor ya, daun bidara. Sekarang udah banyak yang menanam daun bidara nih. Dengan tanya di tempat-tempat girba itu juga ada daun bidara. Terus yang terakhir niku nopo? Kapur barus. Ya. Dimandikan sebagaimana biasa pakai sabun. Setelah itu kemudian terus pakai daun bidara tadi, terakhir itu dengan kapur barus. Biar apa? Biar nanti ya awet gitu kan. Baunya itu juga bau kapur barus. Baunya bau wangi. Setelah itu baru kemudian dihandukin, ya, terus dikafani, diberi minyak wangi, terus setelah itu baru terus disalat. Lah orang yang memandikan itu habis memandikan hendaklah dia itu berwudu. Syukur-syukur kalau bisa kemudian terus mandi, kan sudah basah semuanya kan itu biasanya. Ya. Yang disunahkan berwudu itu yang memandikan. Terus yang ikut memikul ke kuburan. Ya. Tidak semuanya harus berwudu, sing mikul tok wae niku. Sing mikul sampai di kuburan terus dia pulang. Dan nanti dia hendaklah berwudu. Mampir masjid, di situ ada tempat berwudu terus berwudu. Tidak semua yang ikut takziah di kuburan, cukup yang memanggul jenazah. Itu berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil, wa man hamalahu falyatawaddo." Barang siapa memandikan mayit, maka hendaklah ia mandi. Jadi bukan sekedar wudu, ya. Yang memandikan jenazah dia harus mandi, sedangkan yang memikul dia cukup berwudu. Karena hadis ini dhaif, maka ahli ilmu menghukumi sunnah berwudu setelah memandikan jenazah atau memikulnya sebagai bentuk kehati-hatian. Kalau toh misalnya jenengan tidak berwudu pun juga nggak apa-apa. Karena gimana? Hukumnya ini sunnah. Nek sunnah itu nggak dikerjakan tidak berdosa.
Ini berkaitan Ibu sekalian, Bapak sekalian, tentang pembatal-pembatal wudhu dan yang disunahkan kita berwudhu itu siapa saja. Insya Allah yang akan datang akan kita masuk ke pembahasan yang baru yaitu mandi. Maksudnya mandi janabah atau mandi besar. Berkaitan mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan terkait dengan masalah toharoh, terkait dengan masalah berwudhu dan sunnah-sunnah berwudhu. Ya kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan bulan yang akan datang ya, dari awal dari toharoh sampai nanti sholat dan selanjutnya. Urut gitu ya. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.